Teater dari kelompok Sumasang 2 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Sumasang 2 akan menampilkan drama dengan judul Batu Menangis. Sebelum kita mulai, perkenalkan ada Eta sebagai Jelita, ada Quinza sebagai ibunya Jelita, dan Afla dan Reza menjadi pemuda yang tampan. Jadi kita mulainya. Dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Janda itu bernama Magdasa dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Rumah itu adalah peninggalan suami Magdasa yang meninggal dunia sejak Jelita berumur 1 tahun. Ia disebut Jelita karena wajahnya memang cantik sekali. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya kepada sang anak, Magdasa yang sudah tua rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Magdasa adalah mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual ke perkampungan. Semakin hari si Jelita semakin bertambah dewasa, sementara ibunya bertambah tua. Tapi sayang sekali, si Jelita yang sangat dikasihi oleh ibunya berkelakuan buruk. Gadis itu memang amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain malas, anak gadis itu sifatnya nakal sekali. Pada suatu hari, si Jelita berkata kepada ibunya, "Mak, hari ini engkau harus belikan aku baju yang baru dan indah." Wah, bajumu kan sudah banyak. Masih banyak yang baru juga. Baju, jangan tercakap. Bajuku memang banyak, tapi sudah ketinggalan zaman. Aku ingin model yang baru. Tapi nak, ibu tidak punya cukup uang untuk membelikan baju yang baru dan indah. Bukankah sebulan yang lalu sudah dibelikan baju yang cukup mahal? Kalau nasihat aku, turuti kemauanku. Tapi setia, Desa akhirnya mengambil semua simpanan uangnya, dan esok harinya mereka berangkat ke pasar yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang-lenggang dengan memakai pakaiannya bagus. Sementara ibunya berpakaian tuhan dengan membawa keranjangnya. Ketika mereka memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona dengan kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Aneh sekali, si gadis wajah yang sangat cantik dan bajunya Bagus sekali. sangat bagus sekali indahnya. Tapi wanita di belakangnya berpakaian kumal dan bertambal-tambal. Ya, mengapa wanita itu berjalan di belakang si gadis padahal
wajahnya mirip sekali dengan si gadis. Kawan, jangan berburuk sangka. Siapa tahu wanita itu memang pembantu yang mengawal si gadis. Hai gadis manis, siapa namamu? Hai gadis cantik, siapa? Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, dia adalah pembantuku. Hai gadis manis, siapa namamu? Oh, abang, namaku Jelita. Cocok benar dengan orangnya. Kenapa, Bang? Wajahmu juga cantik, Jelita. Apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Bukan. Dia adalah budakku. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan. Ia menanyakan perihal ibunya, selalu menjawabnya itu. Ia malu mengakui Nokdasa sebagai ibunya. Ketika berjalan di tempat yang sepi, Nokdasa bertanya kepada anakku, mengapa kau memanggilku sebagai budakmu? Ibu tenang saja, ini kan hanya sekedar berpura-pura. Aku tidak bersungguh-sungguh menganggap ibu sebagai pembantu. Tapi sudah 3 kali ini kau memanggilku sebagai budak. Aku tak ingin kau melakukannya lagi. Emak, ini kan hanya berpura-pura. Nokdasa masih bisa menahan diri. Ia mencoba memperingatkan anaknya lagi. Namun beberapa lama kemudian mereka bertemu lagi dengan seseorang pemuda tampan. Jelita kembali menyebut ibunya sebagai pembantunya. Sesungguhnya ia malu mengakui Nokdasa sebagai ibunya. Kini sang ibu tak bisa bersabar lagi. Jelita anakku, kau sungguh kelewatan batas. Kau durhaka berkali-kali menyebutku sebagai budakmu. Padahal aku yang merawat dan membesarkanmu sejak kecil. Teganya kau berbuat seperti itu. Ibu kenapa? Ibu kau marah ya? Percayalah, ini hanya sekedar sandiwara. Nanti setelah pulang dari pasar, emak beli baju yang baru dan indah. Jika bertemu pemuda tampan, maka aku menganggap emak sebagai ibuku. Tidak, kau terlalu menyakitkan hatiku. Bagaimanapun keadaan emak, seharusnya kau mau mengakuiku sebagai ibumu. Nanti mak, kau bisa beli baju yang baru. Atas kekuasaanku. Sang ibu tak bisa menahan diri lagi. Ia tak mau bertemu lagi dengan anaknya. Ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan nyawa anak sendiri. Begitu teganya anak kandung hamba memperlakukan diri hamba sedemikian
Seluruh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Karena itu, batu yang berada ditentukan. Para sahabat gadis yang mendapatkan ketukan dari ibunya disebut batu manis. Demikian dari kami. Terima kasih telah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pesan moral